Vita, nenek itu sudah tua. Kamu gak perlu ngasih hadiah seperti ini. Uangnya cukup kamu tabung aja. Siapa tahu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nenek gak ngerti kayak ginian, Vita. Hahaha, nenek kan pernah muda juga. Masa iya gak ngerti? Nenek tiup aja lilinnya. Setelah itu nenek berdoa deh, minta apapun yang nenek mau. Nenek berdoa apa? Kasih tahu aku dong, permintaan apa yang udah nenek panjatkan. Nenek berdoa untuk kamu, Vita. Nenek hanya berharap kamu selalu sehat dan selalu bahagia. Walaupun suatu saat nenek bakal pergi ninggalin kamu, kamu gak perlu khawatir. Nenek juga berdoa untuk diri nenek sendiri. Nenek, makasih ya. Nenek udah sebaik ini menjaga aku, untuk membesarkan aku. Sekarang giliran aku untuk membuat nenek bahagia. Aku akan bekerja keras buat nenek. Kamu kerja aja buat diri sendiri. Uang nenek masih banyak. Bahkan lebih banyak dari uang kamu. Hahaha. Hahaha, iya. Gimana nenek gak banyak uang? Dulu kan nenek pekerja keras banget. Makasih ya, Vita. Nenek buka kadonya ini nanti aja kalau kamu udah tidur. Yuk kita makan kue ini bareng-bareng. Ini kan kue kesukaan kamu. Hehehe, iya. Ayo nek, kita makan kuenya. Motor ini udah jelek, tapi Vita nggak pernah merasa malu pergi bekerja dengan motor itu. Padahal anak seusia Vita itu memiliki rasa gengsi yang sangat tinggi, tapi dia tetap bahagia menikmati kehidupan yang sederhana ini. Nenek, sarapan paginya udah aku siapin. Nenek jangan lupa makan ya. Awas aja kalau menunda-nunda makan lagi. Aku marah sama nenek ya. Tapi maaf, pagi ini cuma sama ikan asin aja, Nek. Gak apa-apa, sama garam doang juga gak apa-apa. Yang penting ada nasi. Nenek merasa aman. Oh iya, hari ini aku pulang agak sore ya, Nek. Aku mau ketemu sama Zafar dulu. Ada beberapa hal yang aku mau bahas sama dia. Iya, tapi jangan pulang malam-malam ya. Anak gadis itu gak baik pulang malam-malam. Nanti tetangga kita pada salah paham. Iya, Nek. Aku gak akan pulang malam-malam kok. Nenek kan tahu, aku gak pernah bohong sama nenek. Percaya aja sama aku. Aku pasti pulang sore, gak akan pulang malam kok. Iya, nenek paham kok. Kamu berangkat kerja aja sana. Nanti kamu telat loh. Kamu ini selalu kebiasaan. Kalau mau berangkat kerja kayak susah banget mau ninggalin neneknya. Hahaha, maaf Nek, rasanya berat banget melangkah pergi ninggalin nenek. Tapi aku harus kerja. Kalau aku gak kerja, kita berdua gak akan bisa makan. Aku berangkat dulu ya Nek, jangan lupa makan. Hati-hati ya. Kita sudah beranjak dewasa. Kini ia sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan sudah menemukan cinta sejatinya. Dulu Vita anak yang malang. Dia ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya dalam waktu yang sama. Vita, kali ini kenapa lagi? Pasti udah kangen sama Nenek Siti ya? Atau keinget sama pernikahan kamu sama Fajar semakin deket ya? Iya Fasya, aku belum siap kalau harus ninggalin nenek. Kamu tau lah, dari kecil tuh aku tinggal sama nenek. Terus sekarang aku mau nikah, pasti aku harus ninggalin rumah nenek ya. Udah seharusnya kamu ikut Jafar. Tapi kalau kamu gak mau ya udah gak apa-apa. Jafar juga bakal ngertiin posisi kamu kok. Jafar gak mungkin keras kepala lah. Dia kan pria yang baik. Iya sih, tapi kan aku harus ikut suami aku dong. Masa iya aku gak ikut dia? Rata-rata kan perempuan yang ikut ke rumah suami. Vita, Nenek Siti itu nggak akan ngelarang kamu ikut sama Jafar. Menurut aku, Nenek Siti akan bahagia ngelihat kamu nikah. Ya, bayangin aja Nenek Siti ngurus kamu dari kecil sampai sekarang. Dan kamu udah nemuin kebahagiaan kamu. Pasti rasa bahagia yang dirasakan Nenek Siti sangat besar. Apa iya, Sya? Iya, kamu lihat aja nanti pas hari pernikahan. Kamu lihat seberapa bahagianya Nenek Siti ngelihat kamu ada di pelaminan. Jadinya kamu mau kerja atau cuma ngelamun aja nih? Kalau acara penting itu malah jadi beban buat kamu, jangan dilakuin. Kamu tinggal sama nenek kamu aja terus. Aku juga mau nikah lah. Aku cuma belum siap aja harus ninggalin nenek. Aku ke depan dulu ya. Aku mau pel lantai depan kamar mandi. Aku tahu apa yang Vita rasakan. Pasti sangat berat meninggalkan seseorang yang telah merawatnya dari kecil. Tapi Vita nggak bisa menolak takdir. Mau nggak mau dia harus ikut bersama Jafar ke rumahnya. Vita, kamu setuju nggak kalau kita berdua mempercepat pernikahan kita? Aku merasa lebih cepat lebih baik. Aku bukannya pengen cepet-cepet yang sembarangan gitu. Aku cuma mau menghindar dari pikiran kotor orang lain aja. Kamu tahu lah, kita berdua sudah lama bertunangan. Aku nggak masalah kok, cuma aku berat aja kalau harus ninggalin nenek.
kamu nggak mau pindah? Nggak apa-apa, kita tinggal bareng nenek aja. Aku nggak masalah kok, malahan aku seneng kalau kita bisa nemenin nenek. Aku ikut kamu aja Jafar, sudah sepatutnya aku ikut kamu. Tapi kita harus rajin berkunjung ke rumah nenek ya. Iya, mau seminggu sekalipun aku jabanin. Apa sih yang nggak kalau buat kamu? Aku bakal turutin semua keinginan kamu, asalkan keinginan itu masuk akal. Makasih ya Zafar, selain kamu nerima aku apa adanya, kamu juga ngerti keadaan aku yang sekarang. Sama-sama, silakan diminum. Kamu bilang nggak bisa lama kan? Jadi sebelum pulang kamu harus minum minuman ini. Aku gak terlalu yakin dengan keputusan ini. Nenek sudah merawat aku sejak kecil, dan sebentar lagi aku bakal ninggalin nenek sendirian. Rasanya sangat berat, aku akan merasakan kehilangan hidup aku bersama nenek yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Nenek adalah sosok penuh kasih dan selalu mendukung aku. Meskipun hidup kita tidak kaya raya, kebersamaan kita berdua memberi rasa nyaman, dan aku akan kehilangan itu. Nenek, uang buat nenek. Maaf ya, aku belum bisa kasih banyak. Kalau aku udah lama kerjanya, aku bakal kasih nenek lebih banyak lagi. Vita, nenek gak pernah mengharapkan uang ini dari kamu. Yang nenek mau, kamu tetap sehat dan hidup bahagia. Uang itu bisa dicari, Vita, tapi kebahagiaan belum tentu kamu dapatkan sepenuhnya. Nenek, aku udah bahagia loh. Apalagi kalau ada nenek di samping aku. Itu udah lebih dari cukup, Nek. Nenek ambil uang ini ya. Aku mohon, aku juga kerja buat nenek, bukan hanya untuk diri aku sendiri. Ya udah, nenek ambil, tapi bulan depan jangan kasih nenek uang lagi ya. Nenek, aku kan udah tunangan, Nek. Kalau aku mempercepat pernikahan aku sama Jafar, boleh kan, Nek? Boleh, nenek ikut bahagia kalau kamu udah nemuin seseorang yang kamu percaya. Nenek berharap kamu hidup bahagia sampai tua bersama Jafar. Amin. Nenek juga harus panjang umur ya, supaya nenek bisa lihat aku punya anak. Hehehehe. Kita sama-sama berdoa aja, semoga kita selalu bersama meskipun umur nenek yang semakin tua. Kalau kamu udah berumah tangga, jangan kayak anak kecil lagi ya. Kamu harus bisa menjadi istri yang baik. Iya, Nenek. Aku gak siap ninggalin nenek, tapi aku juga ingin menikah dan hidup bersama calon suamiku. Apa aku termasuk cucu yang jahat karena meninggalkan nenek yang dari lama telah merawatku dengan baik? Nenek, jangan tersenyum seperti itu. Hati aku sakit, Nek, ngeliat senyuman nenek yang tampak bahagia itu. Aku semakin sulit melangkah meninggalkan nenek. Mereka berdua benar-benar melakukan pernikahan di usia yang sangat matang. Nenek lihat kan, Vita cantik banget pakai baju itu. Kita harus perbanyak foto bersama di momen sakral ini, Nek. Iya, Vita cantik memakai baju itu. Nenek bahagia, Fasya. Vita berkembang dengan sangat baik. Tetapi di satu sisi, nenek merasa kehilangan karena rumah yang awalnya penuh tawa akan terasa sepi. Nenek gak akan kesepian kok. Aku bakal temenin nenek. Vita udah titip nenek ke aku. Aku yang akan menghiasi rumah nenek dengan tawa yang lebih keras dari Vita. Betul kata Fasya, saya juga akan rajin berkunjung ke rumah nenek. Saya juga akan rajin berkunjung ke rumah nenek Siti. Sekalian bawain nenek masakan istri saya. Nenek kan suka banget sama masakan istri saya. Makasih ya, kalian berdua itu memang tetangga yang baik. Nek, sekarang aku udah punya suami. Nenek pasti sedih kan aku bakal pergi dari rumah nenek. Enggak kok, nenek gak sedih. Malahan nenek bahagia kamu udah nemuin seseorang yang kamu cintai. Nenek berdoa untuk kalian. Semoga kalian tetap bersama sampai tua ya. Nek, aku izin bawa Vita ya. Aku janji, aku akan menjadi suami yang baik, tulus, penuh cinta, penuh kasih sayang, dan penuh perhatian. Bukan hanya itu, aku akan usahakan hidup Vita tercukupi dengan gaji yang aku dapat, Nek. Iya, nenek percaya sama kamu. Senyuman bahagia terlintas di wajah mereka. Namun dalam hati Vita rasa bersalah tetap menghantuinya. Seseorang yang telah mengurusnya dari kecil kini harus ia tinggalkan karena sebuah keharusan. Rasanya beda banget ya. Aku masih tinggal di rumah nenek sama di rumah kamu. Aku kangen banget sama nenek deh. Padahal aku baru tinggal seminggu di rumah ini. Jadi kamu mau ke rumah nenek lagi? Mau, tapi kan kita juga harus pulang dari rumah nenek. Masa iya udah kesana lagi? Nanti kamu jadi mikir kalau aku gak betah ada di rumah ini. Aku gak pernah mikir gitu, Vita. Yang ada aku seneng banget karena kamu rajin berkunjung ke rumah nenek. Berkat kamu, aku juga jadi semakin dekat sama nenek. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Ini hadiah kecil buat kamu. Aku bisa beli ini setelah aku menabung.
Makasih ya Jafar, kamu selalu meratukan aku dalam keadaan apapun. Aku bahagia punya kamu. Semoga selamanya kamu tetap seperti ini ya Jafar. Kan sebelum nikah juga aku udah janji sama kamu. Masa iya aku langgar janji aku sih? Nanti kamu pergi ninggalin aku. Hahaha, mana ada, aku gak akan ninggalin kamu kok, asalkan setiap ucapan yang kamu lontarkan itu terbukti di depan mata aku. Tapi kan selama kita menikah, kamu gak pernah tuh gak ngebuktiin perkataan kamu selalu buktiin semua itu dengan tindakan kamu. Jadi apa yang harus aku jadikan alasan untuk ninggalin kamu? Iya, karena aku nggak mau bikin kamu kecewa. Kita tidur aja ya. Kalau aku udah pulang dari tempat kerja aku, kita ke rumah nenek. Suara tawa itu sudah tak bisa aku dengar lagi. Kini hanya ada keheningan di rumah ini. Aku merasa begitu kesepian. Tubuhku juga semakin tua. Aku takut begitu cepat meninggalkan Vita. Vita, seandainya nenek pergi cepat, kamu harus janji ya. Jangan terlalu banyak meneteskan air mata. Kamu harus hidup bahagia. Apalagi sekarang kamu memiliki Jafar. Kamu harus lebih bahagia bersama Jafar daripada bersama nenek. Nenek berjanji, nenek akan melihat kamu dari atas sana. Gelang ini akan nenek simpan baik-baik. Nenek gak akan pernah membiarkan orang lain menyentuh gelang ini. Karena gelang ini adalah bagian dari kerja keras kamu selama beberapa tahun ini. Maka dari itu, nenek harus merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Seperti nenek merawat kamu, Vita. Nenek janji itu. Kalian berkunjung lagi ke rumah nenek. Gimana kabar kalian berdua? Kalian sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, kita berdua sehat. Nenek kurang sehat ya. Dari tadi batuk-batuk terus. Iya, nenek lagi kurang sehat aja. Nenek merasa kesepian, Jafar. Tubuh nenek juga semakin rapuh, semakin membutuhkan perhatian dari seseorang. Nenek, maafin aku. Ini semua salah aku karena aku udah ninggalin nenek. Nenek ikut ke rumah kita aja ya, supaya kita mengurus nenek. Bener kata Vita, nenek ikut kita aja ya. Gak perlu, nenek masih bisa gerak kok. Walaupun terkadang nenek jatuh, tapi nenek bisa bangkit untuk bangun. Nenek jatuh. Kenapa nenek gak ngasih tahu Fasya? Dia bisa nelpon aku, Nek. Pasti langsung datang ke rumah nenek. Vita, nenek udah peringatkan kamu. Jangan cengeng lagi. Kamu itu udah punya suami. Masa cengeng terus sih? Malu sama Jafar. Kamu itu udah jadi ibu rumah tangga. Tapi kan nenek jatuh. Gak perlu cemas. Nenek masih kuat untuk bertahan hidup. Nenek semakin menua dan terlihat seperti tak punya semangat hidup. Aku takut nenek pergi seperti ayah dan ibu. Aku merasa sangat bersalah karena sudah meninggalkan nenek yang telah merawat aku dengan penuh kasih sayang. Kamu udah telepon Vita sama Jafar. Nenek Siti semakin lemah. Udah pak, baru aja aku selesai telepon Vita. Dia sama Jafar udah di perjalanan. Semoga aja mereka sampai tepat waktu. Pikiran saya udah kemana-mana nih. Bangun, Nek. Nenek bisa sakit. Aku semakin merasa bersalah, Nek. Namun Nenek Siti yang sudah sangat lemah hanya bisa tersenyum ketika melihat cucunya datang dan mata yang penuh makna. Nek, jawab aku, Nek. Jangan cuma senyum aja. Aku nggak mau kalau nenek harus pergi. Vita, kamu gak perlu merasa bersalah. Hidup nenek sudah penuh dengan kenangan indah bersama kamu. Nenek cukup bahagia dengan segala kebahagiaan yang telah kita rasakan. Tapi tetap aja, Nek, aku bersalah. Coba aja aku nggak ninggalin nenek. Mungkin nenek nggak akan seperti ini. Nenek sayang kamu, Vita. Kamu adalah kebahagiaan dan seseorang yang sangat berharga untuk nenek. Jaga diri kamu. Nenek akan selalu ada di dekat kamu, walaupun kita dipisahkan oleh dua dimensi yang lain. Nenek Siti akhirnya menghembuskan napas terakhir di rumah yang pernah penuh kehangatan mereka. Nek, nenek bangun, Nek. Nenek, nenek. Sabar ya, ini udah saatnya Nenek Siti pergi meninggalkan kita semua. Enggak, nenek nggak boleh pergi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Vita, sekarang nenek kamu udah tenang di sana. Kamu yang tabah ya. Umur gak ada yang tahu selain Allah. Kita cukup berbanyak sabar aja. Pak Guntur, Fasya, makasih ya. Selama aku ada di rumah Jafar, kalian berdua yang udah merawat nenek. Aku banyak berhutang sama kalian berdua.
Aku sama Pak Guntur ikhlas, Vita. Kamu gak berhutang apapun. Tapi tetap aja, aku seperti mempekerjakan kalian untuk menjaga nenek. Kalau aku ada rezeki, aku akan bayar jasa kalian berdua. Nggak perlu, saya nggak akan menerima apapun dari kamu. Saya ikhlas membantu kamu, Vita. Sekarang kita fokus aja untuk mendoakan Nenek Siti. Semoga segala amal ibadahnya diterima sisi Allah. Nenek, aku gak akan bisa hidup tenang, Nek. Aku seperti melantarkan nenek sampai nenek pergi dengan keadaan seperti ini. Andai waktu bisa kuputar, Nek, aku akan memaksa nenek untuk pergi ikut sama aku. Jafar, hati aku terasa sangat kosong tanpa kehadiran nenek. Tetapi aku akan selalu mengenang kebersamaan aku dengan nenek. Dan aku berjanji akan menjaga kenangan itu dalam setiap langkah hidup aku. Iya, Vita, kamu harus melakukan itu. Sekarang aku yang akan menemani setiap langkah kamu. Iya, Jafar. Oh iya, aku juga memutuskan untuk sering mengunjungi rumah nenek, merawat tempat yang penuh kenangan meski tanpa nenek di sisi aku.